Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini hari Minggu, tanggal 16 Juni, kita di Amerika merayakan Father's Day. Happy Father's Day to all of you. Tuhan Yesus memberkati. Dan topik khotbah pagi hari ini saya beri judul Ruang Gagal yang saya ambil dari Kitab Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 41 sampai dengan ayat 43. Kita awali dalam doa. Berbicara kepada kami Tuhan, bantu kami mengerti kebenaran firman-Mu saat kami aplikasikan pasti memerdekakan kami. Bagimu segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. So fasten your seat belt and listen carefully. Saya akan bacakan bagi kita semua Matius 27 ayat 41 hingga ayat 43. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat, plural ini, dan tua-tua mengolok-olokkan dia, Yesus, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Dalam pikiran mereka ia gagal. Ia Raja Israel, apalagi seorang raja. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ayat 43, ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Saya akan memulai dengan sebuah ilustrasi terlebih dahulu. Dalam buku yang berjudul Eight Men Out, 8 orang keluar, Ilya Asimov menuliskan berbagai peristiwa yang terjadi di skandal Black Sox yang terkenal pada tahun 1919. 8 anggota klub baseball Chicago White Sox dituduh telah menerima suap dari para penjudi sebagai kompensasi agar mengalah dalam pertandingan di tingkat dunia. Walaupun tidak pernah terbukti bersalah di pengadilan, mereka berdelapan dilarang bermain baseball seumur hidup mereka. Namun salah seorang di antara mereka yang bernama Buck Weaver menyatakan bahwa ia telah bermain agar klubnya menang meskipun ia mengetahui ada persekongkolan di dalam klubnya itu. Meskipun penampilan Weaver di lapangan memang menunjukkan pernyataannya itu, akan tetapi komisi baseball membuat aturan bahwa siapa saja yang mengetahui tentang skandal itu, namun tidak mencegahnya, tetap akan dilarang bermain. Weaver tidak dihukum karena berbuat salah, ia dihukum karena gagal berbuat benar. Dalam surat yang ditujukan kepada jemaat gereja abad pertama, Yakobus, ini saudara Yesus, menulis, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya sekalipun ia tahu bagaimana caranya, ia berdosa. Yakobus 4:17. Yakobus 4:17. Jadi jika seseorang tahu berbuat baik, ia tidak melakukan berdasarkan pengetahuan tentang kebaikan yang ketahui itu, ia berdosa. Apalagi dengan sengaja merancangkan untuk tidak melakukan itu. Di dunia yang dipenuhi oleh kejahatan dan kegelapan, para pengikut Kristus memiliki kesempatan untuk memancarkan cahayanya di tengah-tengah orang di mana mereka berada. Kerap kali hal itu berarti kita harus melawan dorongan untuk tetap berdiam diri, untuk dapat menjadi terang, menyalakan terang Kristus melalui kehidupan kita. Ketika kita dihadapkan pada pilihan untuk berbuat baik atau tidak, berbuat apa-apa, pilih mau berbuat baik atau diam alias tidak berbuat apa-apa, kita harus selalu memilih untuk melakukan sesuatu yang benar.
Kita harus senantiasa berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Dalam kasus ini katakanlah ya. Jika ya, katakanlah tidak. Jika tidak, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ini ditulis di dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat 37. Ya adalah ya, tidak adalah tidak. Dan kita juga tidak bisa setuju dengan orang yang menginginkan approval kita, persetujuan kita, jika kita tahu sesuatu yang dilakukan itu adalah jahat di mata Tuhan dan melanggar kebenaran firman Tuhan. Jadi di dalam hal ini kita harus membuat ketegasan untuk berdiri di atas kebenaran. Satu-satunya yang dapat membuat kejahatan menang adalah orang-orang baik yang mengetahui kebaikan, namun tidak berbuat apa-apapun terhadap kebaikan yang mereka ketahui, sehingga yang jahat menang dan merajalela. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Dalam Matius 27 ayat 41 sampai 43 yang barusan kita baca bersama-sama tadi, apakah Yesus benar-benar gagal seperti cemoohan yang dilontarkan oleh imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua dengan mengatakan orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Kemudian ditambah lagi, ia adalah raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya padanya. Pada saat ini, saya ingin mengajak kita sekalian untuk melihat pembicaraan yang berbentuk cemoohan ini yang dilakukan oleh para imam, orang Farisi dan para ahli Taurat ini. Menurut pikiran mereka, Yesus gagal. Karena menurut mereka, Yesus sanggup menyelamatkan orang lain. Tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan, turun dari salib. Nah, kini Yesus berada di dalam ruang gagal yang dibuat oleh para imam dan para ahli Taurat ini, serta orang-orang Farisi. Nah, ini tema kita pada hari ini yang saya beri judul ruang gagal. Yesus berada di dalam ruang gagal yang diciptakan oleh kelompok ini, orang Farisi, para imam, dan ahli Taurat. Nah, kita lihat siapa yang hadir di sana. Siapa yang berada di dalam ruang gagal ini? Pertama, kita tahu tiga kelompok ini. Para imam, ahli Taurat, dan tua-tua Israel, serta para penonton orang Yahudi lain yang berada di daerah Yerusalem ini. Mereka hadir dalam ruang gagal ini sebagai hakim dengan kecaman-kecaman yang mereka lontarkan dalam bentuk cemoohan kepada Yesus. Yang perlu kita perhatikan dalam hal ini adalah bahwa mereka tidak memiliki keseluruhan cerita tentang siapa Yesus itu dan mengapa ia berada di dunia ini. Pernyataan yang mereka lontarkan dalam bentuk cemoohan tersebut tidak memiliki dasar kebenaran selain daripada sekedar tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Karena itu tuduhan mereka ini tidak sah dan tidak beralasan. Kenapa saya katakan demikian? Kita perhatikan lebih lanjut ya. Dengan demikian siapa yang gagal dalam hal ini? Kalau kita perhatikan ini. Yesuskah yang gagal atau para imam ahli Taurat dan para tua-tua orang Farisi ini yang gagal? Siapa? Yesus sama sekali tidak gagal dan ia tidak pernah gagal dalam melakukan kehendak Bapanya. Ia sempurna dalam segala sesuatu yang dilakukannya. Ia tidak pernah berkata, "Ups, sorry." Enggak pernah. Tujuan Bapa mengutus Kristus adalah, ini kuncinya ya. Tujuan Bapa mengutus Kristus adalah untuk menyelamatkan semua orang berdosa yang percaya padanya. Dan ia memang tidak diutus untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Karena kebutuhan untuk menyelamatkan dirinya sendiri memang tidak ada. Karena ia sempurna dan tidak ada dosa atau kesalahan apapun yang perbuatnya sehingga ia membutuhkan keselamatan. Enggak ada. Jadi kalau mereka mengatakan orang lain diselamatkan, dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan, mereka tidak memiliki keseluruhan cerita yang komplit ini. Bahwa ia tidak datang untuk menyelamatkan dirinya. Kalau ia perlu untuk memerlukan keselamatan, maka berarti dia tidak sempurna. Ia datang dalam kesempurnaannya untuk menebus dosa orang yang percaya padanya. Ia menjadi juru selamat dunia ini bagi orang yang percaya padanya. Ia sendirilah juru selamat. Ia sendirilah
juru selamat dunia itu. Jadi kegagalan itu sendiri bukan terdapat pada Yesus, tetapi terdapat pada para imam, ahli Taurat dan tua-tua yang gagal untuk melihat sekalipun tertulis dalam kitab Taurat bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi Allah untuk menyelamatkan semua orang yang percaya padanya. Tentang Yesus ini sudah tertulis oleh para nabi juga di dalam Perjanjian Lama. Ya, jika saja mereka mau membuka pintu hati, mata hati rohani mereka, mereka akan mengenali ini. Tapi sayangnya mereka hanya mau mendengar apa yang ingin mereka dengarkan sesuai dengan pikiran mereka, bagi grup mereka, sesuai dengan kebenaran politik yang mereka anut. Bahwa orang Farisi itu adalah orang paling benar. Jika saja mereka tidak mengeraskan hati mereka dan mereka bersedia membuka diri untuk belajar, semua nubuatan para nabi yang tertulis dalam kitab Taurat tentang jati diri Yesus, tentu mereka akan menemukan kesalahan penafsiran mereka tentang siapa Yesus. Namun, Yesus tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya untuk bertobat, termasuk para imam, ahli Taurat, orang Farisi maupun tua-tua. Nikodemus salah satu contoh, yang adalah orang Farisi dan ahli agama, datang kepada Yesus pada malam hari karena ia memiliki keinginan untuk belajar lebih lagi dari Yesus, dan Yesus tidak menolaknya. Yesus menerimanya. Yesus bahkan menjelaskan kepada Nikodemus tentang keselamatan dan arti dari kelahiran baru yang sulit dicernakan oleh Nikodemus sekalipun ia adalah guru agama. Pernahkah Anda mengalami kegagalan dalam hidup ini? Mungkin gagal untuk lulus ujian akhir. Mungkin gagal dalam mewujudkan ide-ide yang ada. Mungkin gagal dalam pernikahan. Mungkin gagal dalam hal apapun dan sebagainya ini. Berapa banyak di antara orang yang Anda kenal datang untuk mengangkat Anda kembali dengan dukungan-dukungan mereka, dan mereka datang bukan untuk menghakimi, bukan untuk merendahkan, bukan untuk melecehkan, bukan untuk mencaci maki atau mengejek, tapi mereka justru datang memberikan semangat baru kepada Anda agar segera bangkit kembali dan berusaha kembali. Mereka tidak berdiri di atas Anda supaya Anda terjerembab, jatuh lebih dalam lagi agar mereka naik. Tidak. Mereka datang mengulurkan tangan, mengangkat Anda ke tempat di mana mereka berdiri. Ini teman. Karena dalam waktu gelap, mereka datang mengangkat, membawa harapan, menunjukkan jalan. Tapi memang ada orang yang lari pada waktu Anda sedang mengalami hal-hal seperti demikian, bahkan mencaci maki atau menghakimi. Tapi tidak jarang juga terjadi di mana ruang gagal menjadi ruang pengadilan, menjadi ruang penolakan, menjadi ruang ejekan, menjadi ruang cemooh, menjadi ruang intimidasi, bahkan ruang penyiksaan batin ibarat sudah jatuh di timba tangga pula. Dan bukan ruang untuk mengasihi, ruang untuk menunjukkan empati, ruang untuk mencarikan solusi, ruang kepedulian, atau ruang untuk mendengarkan. Bukankah sikap dan penampilan seperti ini merupakan kekejian itu sendiri? Tidak ada orang yang ingin ditolak, apalagi dalam keadaan terjepit. Adalah sebuah kejahatan jika kita melakukan hal-hal melecehkan, merendahkan, menghakimi, dan menuduhkan hal-hal yang jahat kepada orang yang sedang ditimpa malapetaka. Apa yang Alkitab katakan tentang kegagalan? Gagal dari waktu ke waktu adalah hal yang sangat manusiawi. Namun, menjadi gagal adalah ketika kita dikalahkan oleh kegagalan itu. Saya ulang. Menjadi gagal adalah ketika kita dikalahkan oleh kegagalan. Artinya, tidak mau mencoba, tidak mau bangkit lagi, memberhentikan proses yang sedang berlangsung. Itu pilihan kita. Artinya kita berhenti total untuk bangkit dan mencoba kembali. Kita menyerah kepada kegagalan, artinya kita memberi kuasa kepada kegagalan untuk mengontrol kita agar kita tidak bangkit dan tidak mencoba lagi. Gagal untuk menghasilkan atau gagal untuk mencapai sesuatu dapat terjadi pada siapapun. Berdasarkan catatan yang ada, kita tahu bahwa Thomas Edison sempat gagal dalam membuat bola lampu sebanyak 2.774 kali. Namun, Thomas Edison tidak gagal untuk membuat perubahan terhadap proses kegagalan itu sendiri. Edison pernah berkata, "Aku belum
mencapai gagal 10.000 kali. Ya, gagal 2.774 kali. Aku berhasil menemukan 10.000 cara yang tidak akan berhasil. Jadi orangnya sangat optimis. Artinya Thomas Edison tidak pernah melihat dirinya sebagai orang gagal, tapi ia berhasil melihat pada proses yang menimbulkan kegagalan itu sendiri dan kemudian memperbaikinya. Sebenarnya segala sesuatu yang kita kerjakan adalah sebuah proses. Saat kita tidak berhasil dalam mendapatkan apa yang kita inginkan dalam hidup ini bukan merupakan kegagalan dalam arti yang sesungguhnya. Karena kegagalan dalam arti sesungguhnya adalah berhenti total untuk mencoba. Artinya menghentikan sebuah proses yang sedang berjalan. Siapa yang dapat menghentikan proses yang sedang berjalan? Ya, yang bersangkutan, si punya diri. Pertanyaan terpenting, saya ulang, pertanyaan terpenting yang harus ditanyakan pada saat gagal adalah how. Itu proses. Dan bukan what atau who. Mengapa? Karena what, apa, atau who, siapa, merupakan faktor yang konstan dan tidak dapat membawa perubahan. Apa? Ya sudah terjadi, itu yang terjadi. Kesalahannya apa? Kalau kita tahu kesalahannya tanpa mengerti proses yang menyebabkan kesalahan itu terjadi, kita tidak dapat membuat perubahan. Kita harus mengerti prosesnya. Siapa yang membuat kesalahan itu nggak penting, tapi bersama-sama bangkit, belajar dari proses yang salah, membuat perubahan pada proses itu menjadi sebuah terobosan. Kita perlu membuat perubahan pada proses yang menimbulkan ketidakberhasilan, yaitu dengan bertanya how. Engkau mungkin pernah berkata kepada dirimu sendiri bahwa engkau gagal melakukan perubahan yang kau inginkan berkali-kali. Tapi saya sangat yakin engkau mempunyai power. Engkau mempunyai kekuatan untuk membuat perubahan yang engkau inginkan. Namun engkau tidak memiliki kemauan yang cukup kuat untuk membuat kuasa yang engkau miliki bekerja melalui dirimu untuk membuat perubahan yang dibutuhkan. Apalagi dalam kegagalan ada orang yang masuk di dalam ruang gagal hidupmu untuk melecehkanmu, merendahkanmu, mematikan keinginan atau hasrat bangkit lagi. Ini sampah yang harus dibuang. Dan sekarang, daripada berpikir, dengarkan baik-baik ya. Sekarang, daripada berpikir, saya gagal untuk berubah, engkau malah berpikir, saya gagal. Saya telah gagal dalam hidup ini. Engkau telah mencampurkan, yang terjadi, engkau telah mencampurkan adonan emosional kebencian dan rasa malu pada dirimu sendiri. Ini campurkan. Merasa frustrasi. Ya, gue sudah gagal. Sebenarnya enggak. Gagal untuk berubah. Ya, coba kita berani bangkit, merubah kegagalan menjadi keberhasilan. Itu bukan kegagalan. Bangkit dan buat perubahan. Ingat cerita Ben Underwood? Seorang anak kecil yang menjadi buta pada saat usia 4 tahun. Waktu dia bertanya, Mama, setelah kedua bola mata saya dicongkel karena kanker ini, saya buta dong. Mamanya menjawab, tidak sayang. Engkau dapat melihat Mama dengan tanganmu, dengan penciumanmu, dengan suara Mama yang kau dengar melalui telingamu. Ben Underwood berhasil mengatasi segala kelemahannya ini. Dia bangkit dari kekurangannya ini dan tidak melihat dirinya sebagai pecundang atau loser. Dia bangkit, dia berhasil menciptakan echo effect dengan membunyikan, dia klik lidahnya. Dia berhasil mengetahui itu gedung tinggi, itu pohon. Ben bisa berlari, Ben bisa berenang, Ben bisa panjat pohon, Ben bisa memainkan skateboard dan masuk di antara mobil-mobil yang parkir. Ben bisa main soccer ball yang di meja itu dan memenangkan orang yang kedua matanya sehat. Berhasil mengalahkan orang tersebut. Bagaimana mungkin kita bertanya? Karena dia tidak pernah kehilangan kesempatan untuk membuat perubahan pada dirinya. Waktu orang merasa kasihan kepada dirinya, dia malah marah. Aku dapat melakukan dan dapat melihat apapun yang engkau lihat.
Aku tidak cacat. Aku bukan manusia cacat. Aku sanggup melakukan segala-galanya. Dia menjadi panutan banyak orang yang mengakhiri hidupnya karena kanker yang diidapnya itu menjalar. Akhirnya menghembuskan nafasnya pada usia 17 tahun. Saya sarankan Anda menonton dokumenter ini tentang Ben Underwood. Sangat membangkitkan semangat. Bangkit dan buat perubahan. Ingat, perubahan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hanya terjadi pada saat engkau membuat perubahan tersebut menjadi kenyataan. Seperti yang dilakukan Ben Underwood, dilakukan Thomas Edison. Harapan, hope, tidak pernah membuat perubahan. Tindakanlah yang membuat perubahan terjadi. Ya, tindakanlah yang membuat terjadinya sebuah perubahan. Bukan harapan-harapan dalam impian kosong kita. Jika kita mempunyai harapan dan memimpikan itu, kita bergerak membuahkan sebuah tindakan, ini berhasil. Saya katakan selamat berjuang. Orang-orang Kristen terkadang percaya, ini banyak ajaran ini disalurkan melalui gereja-gereja, yang sangat menyesatkan. Orang-orang Kristen terkadang percaya bahwa mereka seharusnya kebal terhadap kegagalan karena hubungan mereka dengan Tuhan. Wah, kalau kamu masih tetap sakit, berarti kamu tidak beriman. Orang beriman tidak sakit. Kapanpun orang bisa sakit. Berhenti napas karena juga sakit kok, serangan jantung dan sebagainya itu. Namun kenyataannya Tuhan sering membiarkan kita gagal karena berbagai alasan. Ayub pasal yang pertama, ayat pertama, maaf, Ayub pasal yang ke-14, maksud saya, ayat yang pertama. Ayub pasal yang ke-14 ayat yang pertama mengatakan, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Artinya penuh penderitaan, penuh kegagalan, kesusahan dan lain sebagainya. Ingat baik-baik. Ayub pasal 14 ayat pertama ini tidak menunjukkan pernyataan ini bagi orang-orang tidak beriman atau orang-orang fasik. Tapi semua orang, baik yang beriman maupun tidak. Mengapa? Karena Ayub menyatakan manusia yang lahir dari perempuan. Artinya baik laki maupun perempuan. Bukan hanya perempuan saja, bukan hanya laki saja. Tapi dua-duanya lahir dari perempuan. Akan mengalami kesusahan dalam hidup ini. Beriman atau tidak beriman. Hidup ini penuh kesusahan. Bahkan bagi mereka yang menjadi milik Tuhan melalui iman kepada Kristus maupun tidak. Artinya Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah, tidak pernah menjanjikan hidup tanpa kesedihan, dan ya kegagalan hanya karena kita percaya kepadanya. Paulus menghitungkan berapa kali dia gagal. Diserang perampok, kapal karam, dirajam batu. Dia seorang apostol yang terkenal. Banyak menulis. Lukas 9 ayat 1-5 menggambarkan bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil dan melakukan mujizat. Dia juga mengajari mereka untuk menangani kegagalan dalam Lukas 9 ayat kelima. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Yesus ingin agar para rasul segera mencontoh dia. Dia memberi mereka kuasa dan otoritas atas setan, kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan lain-lain. Yang terpenting, Yesus ingin mereka memiliki keberanian untuk terus maju dan tidak berhenti pada kegagalan untuk menangisi kegagalan tersebut. Saat Anda terjerembab jatuh, segera berdiri. Jatuh namun tidak tergeletak, kata Alkitab. Jika engkau diam di bawah artinya tergeletak, itu pilihanmu. Berapa lama engkau mau diam tergeletak, 5 menit, 10 menit, 1 jam, sehari, 2 hari, atau makin lama, terserah. Ada orang begitu jatuh, bangkit lagi. Menjadi saksi dan ditolak dapat membuat kita merasa gagal. Namun jika kita memahami bahwa kegagalan dalam penginjilan dapat terjadi, Yohanes 15 ayat ke-18, apa yang tampak sebagai kegagalan justru dapat menjadi tanda kehormatan karena kita sudah dilayakkan untuk ditolak dalam memberitakan kebenaran. Jadi jangan diam di dalam kegagalan itu sendiri.
Tidak dapat berdiri, tidak dapat berlari, ya jalan. Nggak dapat berjalan, merangkak. Nggak dapat merangkak, berguling. Pokoknya bergerak. Ketika kita merasa kegagalan menghampiri kita, reaksi pertama kita mungkin adalah lari atau menyerah. Jika menyangkut dosa, tidak semua orang percaya mampu menghindarinya. Ada orang yang menantang dosa dan jatuh dan mengatakan aku terjatuh. Enggak. Kamu merancangkan kejatuhanmu. Saya pernah bertemu dengan orang. Ya, Pak Ari, aku jatuh dalam dosa perjudian. Tell me. Aku bawa uang $20.000. Aku bawa mobil baruku, kugadekan uang dolarku 20.000 habis yang baru dikirim papa. Engkau merancangkan perjudian. Enggak ada orang datang ke Las Vegas dengan membawa 20.000 kecuali engkau merancangkan itu. Bukan jatuh. Engkau merancangkan kejatuhanmu, bukan terjatuh. Jadi tidak semua orang percaya mampu menghindari. Bahkan dalam kasih, iman, dan pengabdian yang utuh kepada Tuhan, kita bisa saja terjatuh. Namun Tuhan tidak terkejut dengan hal-hal seperti itu. Itulah sebabnya Allah Bapa mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus untuk mati demi dosa-dosa kita. Kita bangkit kembali dan memulai lagi dari awal. Namun kita harus tahu bahwa kita tidak bisa melakukannya sendirian. Dan kita juga jangan merancangkan untuk jatuh dan kemudian nggak apa-apa nanti aku minta ampun lagi. Ini bejat moral. Engkau merancangkan untuk menyalibkan Yesus. Sekali lagi, dalam Alkitab mengatakan itu tidak pernah akan terjadi. Yesus hanya mati satu kali dan bangkit untuk selama-lamanya. Kita harus tetap mengarahkan pandangan kita pada juru selamat kita, mengikuti dan mentaatinya, dan mengesampingkan dosa yang pasti akan membawa pada kegagalan rohani. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12. Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Artinya kita harus mampu melihat bahwa beban dan dosa adalah proses yang dapat membuat kita gagal bertumbuh menyerupai Yesus. Dikatakan tanggalkan, itu pilihan. Sebelum mandi pun kita menanggalkan pakaian kita, itu pilihan. Waktu lapar kita memilih juga untuk makan. Waktu haus kita juga memilih untuk minum. Kenapa pada waktu berhadapan dengan dosa kita tidak melarikan diri seperti Yusuf? Food for thought, sesuatu yang perlu dipikirkan. Seperti yang telah saya jelaskan di atas, kegagalan terjadi pada saat kita secara sadar memilih untuk menghentikan proses yang dapat membawa kita kepada hasil akhir yang kita harapkan. Seringkali juga kita tidak melihat itu sebagai kesalahan kita, tapi kita menunjuk kepada orang lain. Sehingga kita berharap orang lain membuat perubahan dan kita tetap tinggal di dalam kegagalan kita. Ini yang berbahaya. We don't see it in us, we see it in others. So we hope others make changes and others do, and we remain in the same position, repeating the same mistake over and over again. Kesalahan ini terjadi pada pola pikir yang ada, artinya kita gagal untuk berubah karena pola pikir yang salah. Kesalahan yang ada tidak pernah berubah dengan sendirinya, kecuali kita secara aktif membuat perubahan tersebut. Artinya kita harus terlebih dahulu mengenali kesalahan yang ada pada proses yang sedang berjalan. Minta hikmat dari Tuhan agar kita mampu melihat kesalahan pada proses tersebut dan mohonkan bimbingan Tuhan untuk menuntun kita menemukan solusi pada proses yang salah. Aku gagal untuk berubah. I failed to make changes. Artinya aku gagal untuk berubah tidak sama dengan aku gagal total dalam hidup ini. Okay? I failed to make changes is quite different than I'm a failure. Jangan pernah mencampurkan adonan emosional dalam keputusasaanmu yang meliputi emosional kebencian dan rasa malu yang ada pada dirimu sendiri dengan gagal untuk membuat perubahan terhadap proses yang ada. Jangan sampai kegagalan yang sebenarnya
adalah berhenti mencoba untuk membuat perubahan. Berapa sering kita mendengar, aku telah berusaha keras dan aku telah mencoba berulang kali, namun aku terbentur tembok yang tinggi dan tidak ada orang yang bersedia membantuku untuk menemukan jalan keluarnya. Seringkali ini tidak benar, ini hanya alasan akibat daripada kemalasan. Kalau mengatakan aku berkali-kali mencoba, mereka hanya mencoba setengah kali. Mereka belum memberikan seutuhnya kapasitas yang ada pada mereka. Ini pecundang, ini loser. Alasan ini tidak lebih daripada alasan malas untuk mencoba dengan sungguh-sungguh. Jika alasan lain adalah kekurangan hikmat, Alkitab mencatat dalam Yakobus 1 ayat 5 sampai 8, Alkitab memberikan solusinya dalam Yakobus 1 ayat 5 sampai 8 ini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sejauh ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah belajar banyak tentang ruang gagal, di mana adalah sebuah kegagalan jika kita masuk dalam ruang gagal untuk menghakimi, untuk merendahkan, untuk melecehkan, untuk mencaci maki, atau mengejek orang yang sedang terpuruk. Sebaliknya, kita harus masuk dalam ruang gagal dengan sikap untuk memberikan semangat baru kepada mereka yang sedang terpuruk agar segera bangkit kembali dan berusaha kembali. Ulurkan tangan kita, menarik mereka ke tempat di mana kita berdiri, bukan menginjak mereka agar kita naik lebih tinggi. Sebagai orang percaya, kita harus memancarkan kasih Kristus kepada mereka yang sedang terpuruk, bukan menjauhkan Kristus dari mereka melalui perilaku kita yang tidak terpuji. Sebaliknya, jika kita mendapatkan diri kita sedang berada dalam ruang gagal, janganlah kita sampai menghakimi atau merendahkan diri kita sendiri sebagai orang yang gagal, sebagai orang yang tidak mampu. Kristus ada di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kita harus mengenali kegagalan kita untuk membuat perubahan. Artinya, mengenali tabiat kita yang mudah menyerah tanpa mencoba sekuat tenaga. Ingat, Kristus selalu hadir dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kenali di mana terhambatnya proses yang ada. Kenali dulu. Kenapa sebuah proses itu tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Kemudian buat perubahan pada proses tersebut. Dan jangan pernah berhenti mencoba. Jadikanlah kegagalan yang bersifat sementara ini sebagai kesempatan untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran baru yang pasti berguna dan bermanfaat di masa yang akan datang. Jika kita berhenti mencoba, menjadi kegagalan ini menjadi permanen. Jangan. Paling tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mendapatkan pengetahuan baru tentang apa yang tidak harus kita kerjakan lagi melalui pemikiran-pemikiran dan pola pikir baru yang kita selaraskan setelah kita mengetahui di mana terhambatnya sebuah proses. Jika kita sudah tahu di mana letak kesalahan di masa lampau, namun kita tetap memilih untuk melakukan apa yang salah, bukankah ini sebuah kebodohan? Bangkit yuk, saya undang, bangkit yuk, menjadi terang bagi mereka yang berada dalam ruang gagal. Jangan hakimi mereka. Ulurkan tangan, tarik mereka ke tempat di mana kita berdiri. Sekarang mari kita pelajari apa yang Yesus lakukan dan apa yang dituntut orang Farisi dan ahli Taurat terhadap seorang wanita yang tertangkap sedang berbuat zina yang tertulis
dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Saya pernah membahas ini dalam pengajaran Bible Study. Jika ingin melihat itu bisa kunjungi YouTube channel saya. Baik Yesus maupun orang Farisi dan para ahli Taurat sama-sama sedang berada dalam ruang gagal, menghadapi seorang wanita yang gagal hidup bermoral, tertangkap berzina. Penyimpangan yang terjadi adalah bahwa hanya wanita yang diperadabkan untuk diadili oleh para imam dan ahli Taurat ini, orang-orang Farisi ini. Pria yang melakukan perzinahan bersama dengan wanita ini tidak ditampilkan. Hanya wanitanya. Mereka juga gagal melakukan hukum Taurat seperti yang dituntut oleh hukum Taurat. Sebenarnya mereka tidak ingin melakukan hukum Taurat. Tantangan yang dihadapi Yesus kurang lebih sama dan paradoks dan merupakan teka-teki lain yang dihadapi Yesus dari sekian banyak usaha orang-orang Farisi ini untuk menjebak Yesus. Dapat baca dalam Matius 16 ayat yang pertama. Matius 19 ayat yang ketiga. Matius 22 ayat 35. Lukas 10 ayat 25 maupun Lukas 11 ayat 54. Semua referensi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian ingin belajar lebih jauh. Jika Yesus setuju untuk melempari wanita ini dengan batu, hal itu akan sangat merusak reputasi Yesus sebagai sahabat orang-orang berdosa. Matius 11 ayat 19. Kemungkinan besar hal ini juga memberi orang-orang Farisi sesuatu yang dapat mereka tuduhkan kepada orang-orang Romawi. Yohanes 18 ayat 31. Di sisi lain, jika Yesus menolak hukum Musa, para ahli Taurat dan orang Farisi dapat menganggap Yesus sebagai orang sesat, guru sesat, dan membuktikan tuduhan mereka terhadap dia. Jadi mereka menjebak Yesus dengan pemikiran maju kena, mundur kena. Disinilah kita menyaksikan bahwa jawaban Yesus merupakan tontonan hikmat ilahi yang melebihi kapasitas hikmat manusia. Kelihatannya gagal, tapi kita tahu sekali lagi Farisi yang gagal. Jadi terdapat perbedaan dalam pola pikir tentang kasus wanita yang tertangkap berzinah ini. Sementara orang Farisi dan ahli Taurat berharap agar Yesus menerapkan hukum Taurat kepada wanita ini, yaitu dengan merajamnya dengan batu sampai mati. Yesus tahu persis hukuman mati terhadap kasus seperti ini tidak membawa perubahan dalam kehidupan wanita ini. Wanita ini sebaliknya akan mati dalam dosanya. Dan yang kedua, mereka berharap Yesus melakukan ini agar dapat diperadabkan dengan orang Romawi karena menentang hukum Romawi. Mereka jika ada capital punishment, hukuman mati itu melalui pemerintah Romawi, tidak seenak-enak. Dalam Yohanes 8 ayat ke-7, kita melihat bagaimana Yesus mendemonstrasikan kasih Allah sesuai dengan panggilannya sebagai juru selamat. Ia datang untuk mengasihi, ia datang untuk mengampuni orang yang berdosa yang percaya padanya. Barang siapa di antara kamu, kata Yesus, tidak berdosa. Yohanes 8 ayat 7 ya. Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kita tahu dalam perjanjian lama. Jika ada orang yang menangkap orang yang berzina, orang yang menangkap itulah yang melemparkan batu pertama. Mereka tidak, mereka berharap Yesus melakukan. Mereka juga tidak ingin melakukan hukum Taurat sebenarnya kan. Apa yang terjadi setelah Yesus melemparkan pertanyaan yang merupakan jawaban atas tuntutan orang Farisi dan ahli Taurat ini? Ayo Yesus lakukan dong. Kalau ada yang tidak berdosa, silakan lo lemparkan batu yang pertama. Boom. Itu hikmat ilahi. Yohanes 8 ayat 9 sampai 11 memberikan penjelasan kepada kita sekalian. Saya bacakan. Yohanes 8 ayat 9 sampai 11. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, perkataan apa? Barang siapa yang tidak berdosa, silakan lemparkan batu yang pertama. Ya, setelah mereka mendengarkan perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Dan orang banyak, kaum awam yang berada di Yerusalem masih ada di sana itu. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka?" Luar biasa ya. Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan."
Langsung dia kenali sebagai Yesus. Yesus sebagai Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun, lihat perkataan, aku pun, I myself, tidak menghukum engkau. Walaupun dia memiliki otoritas itu karena dia bersih dari dosa. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini dia angkat wanita itu ke tempat dia. Dia berikan harapan dalam bentuk tindakan kasih. Aku mengampunimu. Aku tidak menghakimimu. Ayo bangkit, jangan berdosa lagi ya. Ini adalah sebuah pelajaran penting yang harus kita simak baik-baik. Karena sekalipun hukum Taurat mengatakan untuk merajam wanita ini dengan batu, bukan berarti ini adalah pilihan yang terbaik. Karena Allah juga menyerukan agar umatnya berbelas kasihan. Dan di sini kita melihat bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat sebagai kelompok yang menuduh telah mengabaikan seruan Allah untuk berbelas kasihan. Amsal 21 ayat 10. Amsal 21 ayat 10. Zakaria 7 ayat 8 dan 9. Matius 23 ayat 23. Mampukah kita melihat dari sudut pandang Yesus jauh ke depan dan bukan terpaku pada kesalahan yang ada, agar belas kasihan dapat membawa terdakwa kepada pertobatan yang berakhir dengan keselamatan. Karena itu hadirkan Yesus setiap saat dalam ruang gagal yang ada. Saya juga yakin bagi mereka yang terjebak dalam edik, apapun bentuk edik itu, drug dan sebagainya ini, hukuman mati ini tidak akan membuat perubahan. Tapi membawa mereka kepada sebuah pertobatan. Memberikan pengertian pengajaran-pengajaran dimulai dari rumah tangga. Akan berfaedah banyak. Kesimpulan saya, Tuhan telah menentukan jalan bagi kita masing-masing. Dan terkadang jalan itu mengandung kegagalan. Namun ketika kita berpegang teguh pada Yesus Juru Selamat kita, kegagalan kita pun dapat diubah menjadi kesuksesan oleh Dia yang mengendalikan segala sesuatu dan menguatkan kita dalam kelemahan kita. Ini terjadi, telah didemonstrasikan kepada wanita yang tertangkap berzina ini. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kemenangan akhir kita di dalam Yesus sudah pasti. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Namun selama kita hidup di dunia ini, kita masih melewati percobaan-percobaan yang ada. Namun percobaan yang ada tidak melampaui batas kekuatan kita, kata Alkitab. Namun kemenangan penuh hanya akan datang ketika kita keluar dari dunia pencobaan ini dan aman dalam pelukan Tuhan Yesus di surga suatu saat nanti. Amin. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Engkau baik, senantiasa baik, dan selalu baik bagi kami. Bagimu segala puji syukur, kemuliaan, hormat, dan kuasa ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita selebar-lebarnya. Angkat kedua tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Tuhan memberkati engkau saat engkau masuk, memberkati engkau saat engkau keluar. Tuhan memberkati kandunganmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu yang dapat membawa kemuliaan dan kebesaran bagi namanya. Diberkati engkau saat ini sampai selama-lamanya. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita ini dengan penuh ucapan syukur. Dan terima kasih. Dengan hikmat marifat dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus. Dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Rohul Kudus saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali kedua yang menyebut kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus. Saya telah berhenti berbicara. Saya yakin Roh Kudus masih terus meyakinkan kita dalam apa yang telah kita pelajari bersama. Atas izin Tuhan, kita berjumpa pada kesempatan mendatang. Saya Rili, mohon diri. Shalom.